Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Mengejutkan, Jurgen Klopp pamit dari Liverpool. Pertanda kalau Liverpool akan kembali puasa trofi. Langsung aja kita bahas di The Derby. Eyo, selamat hari Senin, karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United. Tapi khusus di episode kali ini, gue tambahkan untuk seluruh fans Premier League lainnya, karena Jurgen Klopp resmi menyatakan bahwa dirinya adalah ini musim terakhirnya bersama Liverpool. Itu berarti kegundahan akan melanda oleh seluruh fans Kabupaten Utara Inggris, kalau Koci bilang. Iya, itulah dia. Tapi sebelum... Enggak. Bentar. Ini gue mulai difitnah lagi. Gue bilang Liverpool itu kayak Kabupaten FC Inggris Utara kalau nggak ada salah. Oh, kalau nggak ada salah. Kalau nggak ada Klopp juga mungkin nih ada kalau kemungkinannya ada Klopp, nih. mungkin 2 kali lebih parah lagi. Oke, tapi sebelum kita bahas itu nanti secara mendalam seperti apa nanti imbas kepergian seorang Jurgen Klopp yang digadang-gadang hampir seperti seolah dewa sosoknya di Liverpool. Tentunya kita akan bahas dulu statement-statement kardus yang sudah membanjiri sosial media beberapa minggu belakang di segmen Kardus adalah kunci. Selamat datang dari legenda Lazio dan AC Milan, Alessandro Nesta. Ini salah satu bek tengah terbaik sepanjang sejarah Italia. Dia bilang, ini merupakan statement yang lumayan bold. Dia bilang bahwasannya Ronaldo nomor 9 nih, Ronaldo Nazario El Fenomeno adalah pemain yang lebih bagus daripada Messi dan CR7. Mungkin di masa peak-peaknya dia gitu. Nggak gini. Lu harus melihat konteksnya. Ya. Oke. Nesta untuk gue is bener-bener dalam sejarah one of the best center back. Ya. Dari musim apapun. Oke. Jadi gue sangat respect dengan Nesta. Dan gue ada setujunya. Tapi dalam arti begini. Messi dan Ronaldo bisa dibilang GOAT atau terbaik karena jangka panjang. Betul. Ya kan? Ya. Nah, kalau kita lihat Messi itu kan bagus dari sisi dribbling dan cetak gol juga. Cetak golnya lebih bagus kalau Ronaldo bisa cetak gol dari sedikit peluang dia bisa cetak gol. Tapi golnya Messi biasanya bagus. Oke. Nah, Ronaldo lebih ke cetak gol. Ya, ini CR7 kan? Karena kita lagi ngomongin fenomeno juga nih. Sorry, CR7. CR7 nah, dan mereka berdua ini melakukan konsisten. Konsisten 12, 13, 14 tahun. Mendominasi. Tapi kalau lu hanya lihat bakatnya Ronaldo, apa yang ditunjukkan, itu ya Messi sama Ronaldo digabung. Itu Ronaldo Nazario. Dan gue udah berkali-kali bilang, Ronaldo botak, Ronaldo berhasil, jauh lebih bagus daripada CR7. Dan this guy bisa semua apa yang dilakukan Messi dan CR7 combine. Cuman masanya memang pendek karena cedera itu. Karena cedera dan dia nggak jaga body, dia sering dugem lah. Penyakit pemain Brazil lah biasa. Jadi mungkin kalau gue bisa tarik mundur secara garis waktu, Ronaldo Nazario di tahun 997. 96-97 ketika dia Barcelona pindah ke Inter Milan. Itu adalah masa keemasannya. Permainan terbaik yang pernah dia capai secara jumlah gol, konsistensi, level of fitness. Mungkin Ronaldo di masa itu yang dimaksud oleh Alessandro Nesta. Itu sepakat. Tapi kalau kita bilang tarik 15 tahun, 16 tahun, jauh Messi jauh lebih konsisten. Kalau gitu kita kasih makanya lu harus lihat dari konteks mana. Kita kasih ponten gimana nih Coach? Setengah kardus atau Enggak. Right. Gue rasa yang dimaksud karena gue lihat interview yang dilakukan Nesta. Jadi dia hanya mengambil momentum. Momentum yang dia bermain dengan itu dan dia bilang pada saat
Messi dan CR7 muncul, gue hampir pensiun. Ya. Jadi momentum diambil ya bener. Jadi komparasi yang disampaikan oleh Nesta itu adalah prime-nya Ronaldo Nazario di-compare dengan prime-nya Messi dan CR7. Karena kan Nesta tuh sempat ketemu sama Messi ketika masih di Barcelona, ketika lagi mau menuju peak performance-nya, begitupun dengan Cristiano Ronaldo ya. Dan berikutnya berarti kita kasih Ponten untuk Nesta. Enggak kardus ya nih ya? Enggak kardus, oke. Dan untuk berikutnya ada salah satu pemain favoritnya Jose Mourinho, Romelu Lukaku, yang memberikan pernyataan yang cukup bold atau berani. Dia bilang, dalam 2 tahun lagi, Liga Arab akan menjadi salah satu liga terbaik di dunia. Salah satu loh Koci, bukan yang terbaik loh gitu. Gimana menurut lo tentang statement soal kalau ini bener-bener yang ngejilat seperti yang dikatakan Ronaldo? Enggak akan. Ini pengen ini aja ya, biar lip service aja, biar dia tetap ditawar-tawarin lagi ya. Karena gitu. tidak akan gini, dana yang dikeluarkan oleh Saudi itu berasal dari satu sumber. Oke. Yang sumbernya itu MBS, memiliki 4 klub. Oke. Kita pertanyakan kenapa dia melakukan itu? Apakah dia suka bola? Enggak. Tujuan dia adalah mengangkat pamor sepak bola Saudi sehingga tahun 2034 mereka akan sukses. Oke. Nah, setelah 2034 apakah mereka bisa? Gue bilang enggak. That's the end. Kayak Liga Cina nanti. Oke. Sekarang mereka jor-joran. Iya. Tapi yang bagus gini, 80% pemain yang diambil itu kan pemain yang hampir pensiun. 20% yang mungkin masih dalam prime, umur yang prime lah, ya kan? Sampai kapan mereka bisa melakukan ini? Ya kan nggak jelas juga, nggak tahu seperti apa. Nah, tanda-tanda udah keluar nih, Hendo cabut, nggak betah. Benzema juga dikabarkan katanya, gosipnya, tapi Benzema membantah, Firmino juga katanya udah nggak betah. Sementara gue tidak melihat dengan pemain-pemain sekarang aja yang mereka miliki, mereka bisa bersaing. Dari Liga Champions Asia lah kita lihat, juaranya keteteran dengan Kante, dengan Benzema, nggak juara juga. Apalagi lu bandingkan dengan Liga Inggris, Liga Spanyol, Prancis, jauh. Ya karena kan dia bilang salah satu yang terbaik, berarti kan komparasinya ya Inggris, Spanyol, Italia sekarang atau Jerman gitu kan. Ya dia kalau Ronaldo bilang lebih bagus daripada Prancis. Prancis itu rank 5. Kalau rank 5. Belanda rank 6, Portugal rank 7. Italia rank 3 sekarang. Italia sekarang rank 3. Jerman 4. Tapi 1-2 tahun lagi disalip sama Jerman. Ya bisa jadi sih. Karena mereka nggak perform. Mereka sustainable gitu. Dan berarti kalau Romelu Lukaku kita kasih cap kardus nih ya buat Lukaku. Itu lip service kardus. nih berarti nih. Nanti kita lihat Lukaku di saatnya dia main diperpanjang. Nggak diperpanjang. Kan dia berharap dengan mengatakan gitu dia berharap dia bisa main di sana. Terus nggak ada yang mau lihat tuh. Ya walaupun sebenarnya katanya dia menolak ya penawaran Saudi di musim panas kemarin hanya untuk mempertahankan kans tetap bermain di Eropa, akhirnya milih Roma. Karena Itu pun karena dia udah mau main di Piala Eropa. Karena dia mau main di Piala Eropa juga. Kalau habis di Piala Eropa ada tawaran atau nggak ada klub yang mau dia, bisa aja dia pindah. Akhirnya memilih segepok uang untuk akhirnya, kalau siapa sih yang bilang ini Antoine Griezmann. Dia bilang dia paham kenapa banyak yang menerima, karena banyak yang memikirkan tidak hanya dirinya, tapi memikirkan sampai anak dan cucu untuk bisa hidup secara layak lah gitu, kalau kita bisa bilang. Gue juga paham. Gue paham mereka pergi, tapi janganlah keluarkan statement kayak gitu. Lu datang untuk cari duit, sesimpel itu, dan nggak ada masalah juga. Bukan tentang proyek sepak bola. Nggak ada proyek-proyeknya. Faktor finansial aja. Ini proyek untuk ngangkat Saudi biar ke depannya Saudi bisa bersaing dengan Dubai. Untuk tidak tergantung dari minyak, mengangkat proyek wisata lah, tourism. Dan sebelum kita bahas tentang banyaknya sudden resignation, resignation yang bertubi-tubi baik dari Inggris maupun Spanyol,
yang akan kita bahas di segmen In-Depth. Tapi gue mau ngajak kalian buat belanja karena ada special promo ketika Coach Justin hadir. Sikat, Coach. Ya, ada special diskon hingga 40% tanpa minimum pembelian untuk para domba. Langsung aja scan barcode yang ada di layar kalian untuk dapatkan promonya. Atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang di bawah ini. Ya, itu dia. Hanya sekarang saja kesempatan kalian untuk mendapatkan diskon-diskon yang spesial bersama Coach Justin. Dan sebelum kita bahas masa depan Xavi dan juga Jurgen Klopp, kita akan segera membahasnya di segmen In-Depth. Ya, dan yang pertama, sebuah statement yang mengejutkan hadir di hari Jumat kemarin, gitu, Coach. Ya. Jurgen Klopp secara resmi mengumumkan bahwasannya dia akan mundur sebagai pelatih Liverpool di akhir musim ini. Gue kaget sih. Gue pikir nih hoax, tapi yang nge-tweet Fabrizio kan? Iya, betul. Iya, pas Fabrizio yang nge-tweet gue langsung, bentar dulu. Gue kan lagi di Batu, sibuk. Tahu yang kasih tahu gue siapa? Siapa? Ari Lasso. Oh, Kan dia fans Liverpool berat. Dia kaget gitu, tanya gue, Coach ini bener nggak? Gue bilang nggak tahu, gue lagi nggak ngurusin bola, kasarnya begitu kan. Jadi gue, tapi pas gue cek lagi, yang dia kirimin linknya itu dari goal.com. Ya kalau goal.com yang bilang udah bener lah. Iya, ya udah kan? valid lah ya. Ya, jadi gue kaget dan tapi setelah gue pikir-pikir, gue paham juga. Paham, lu lebih ke understand gitu ya. Understand, dan ini sebenarnya kasusnya 11-12 sama Xavi. Jadi cuman Klopp lebih canggih, lebih bisa menerima karena dia berhasil bertahan 8 tahun. Sementara Xavi 2,5 tahun udah give up karena tekanan. Tekanan benar-benar pada saat Liverpool tahun lalu nggak main di Champions League atau 3 tahun lalu juga terseok-seok setelah jadi juara, Klopp bisa menahan semua tekanan. Xavi nggak bisa. Oke, dan kita lihat dulu statement dari Jurgen Klopp di pengumuman berhentinya dia sebagai pelatih Liverpool. Dia bilang murni alasannya karena dia sudah kehabisan energi, yang pertama. Betul. Paham. Dia sudah tidak sanggup lagi lah gitu. Dia bilang dia butuh sabbatical atau libur atau klub lain. Ya, kata klub lain enggak. Dia bilang dia janji nih setahun nggak akan ini dulu. Dia bilang, waktu diambil Liverpool juga janji setahun. Tetap aja sebelum setahun udah ke Liverpool. Iya benar sih. Saya tidak akan pernah melatih tim Inggris lain selain Liverpool. Kalau ini gue setuju. Kalau ini lu sepakat. Kalau ini sepakat karena kalau lu gabung sebuah klub apapun dan lu bertahan 8 tahun, lu udah bangun sebuah ikatan emosional. Dan itu tidak gampang untuk disingkirkan. Ya karena klub bukan dari bukan netizen Republik Wakanda, di mana semua yang penting skor, menang kalah. Betul. Nah, emosi ini sangat masuk ke dirinya Klopp dan juga keluarganya, sehingga gue percaya dia nggak akan ngelatih, bahkan dia akan ngelatih di Spanyol. Feeling gue sih dia akan ke Barca atau Madrid. Oke, gue pengen sih ke Juve, gue cuy. Gue nggak yakin dia ke Serie A karena karena Spanyol lebih menantang. Tapi berharap gue sebagai fans boleh dong. Oh ya, mungkin kedepannya kalau dia mau pensiun santai, nggak usah ribet-ribet, baru ke Serie A. Nah, tapi gue coba kita runtut dikit ya, kronologis dari akhirnya keputusan ini diambil. Jadi Klopp bercerita bahwasannya dia sudah menyampaikan komunikasi untuk niatnya berhenti itu dari bulan November. Nah, secara normal setelah keputusan berhenti disampaikan, direktur football atau misalnya pemilik itu berkewajiban tentu mencari suksesor untuk pengganti Klopp. Nah, yang terjadi adalah apabila tiba-tiba di market agen-agen mulai ditelepon, ini pelatih ini available nggak? Ini pelatih ini available tanpa ada announcement. Itu akan membuat mendiskreditkan Jurgen Klopp itu sendiri, seolah-olah klub Liverpool mendiskreditkan Jurgen Klopp yang bertanya availability manager lain tanpa sebelum memecat dia, seolah-olah dia yang dipush keluar. Makanya akhirnya klub berkomunikasi dengan Klopp, kayaknya lu harus ngomong deh. Dan akhirnya statement itu keluar. Itu yang pertama gitu. Dan menurut gue ini sepakat, ini adalah bentuk dari bisa. Itu adalah bentuk dari seperti apa Liverpool sangat menghargai Jurgen Klopp sehingga dibuatlah etalase untuk wawancara itu. Ya udah, lo yang ngomong dengan cara lo disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ini major clearance, Coach. Jadi nggak cuman Klopp,
tapi yang keluar itu semua asistennya, Pep Linders, Peter Krawietz, First Team Development, Vitor Matos, dan ally-nya dia itu adalah direktur football yang sekarang, Jörg Schmartz. Aduh susah banget ngomongnya. Yeah. Ini gimana sih bacanya? Orang Jerman nih dia nih. Jörg Schmartz. Nih. Jörg Schmartzke. Ya. Ya, ini kan yang sebenarnya baru di-appoint musim lalu sebagai Director of Football interim karena Michael Edwards mengundurkan diri. Dan fungsinya membantu Jurgen Klopp dalam masa transisi membentuk Liverpool 2.0 katanya gitu. Nah, berarti Direktur Football harus cari baru, pelatih baru, semua asisten baru. First Team Development. Jadi kayak jembatan antara akademi dan tim utama juga nggak ada. Orang yang menganalisa Michael Edwards dan katanya Moneyball-nya juga udah nggak ada. Ini seolah-olah secara level of magnitude itu dampak perubahan ini seperti Man United ditinggal David Gill dan Sir Alex. Ya. Menurut lu secara ujungnya apa? Ujungnya apakah Liverpool sebagai sebuah institusi ya akan bisa survive dengan perubahan ini? Karena nih gini loh Coach, kalau gue mencoba ngelihat ya di Premier League 8 musim terakhir tidak ada seorang manajer yang memiliki influence dan kekuasaan sebesar Klopp dari Big Six. Bahkan Pep Guardiola arguably itu wilayahnya itu dicop karena buat beli pemain ada Cici Begiristan, ngurusin bisnis ada Omar Bereda, CEO ada Ferran Soriano. Dia tuh kerjanya fokus ngelatih dan mengembangkan tim performa di lapangan. Sementara Jurgen Klopp itu lebih dari itu. Dia ngatur siapa direktur football, dia ngatur siapa first team development, dia ngatur ini segala macam gitu loh. Ini kalau ini segede itu kekuasaan yang hilang, berarti kan harus diganti sama orang yang baru. Dan orang yang baru itu belum tentu bisa mengisi kekosongan itu. Makanya rata-rata sepak bola modern, klub sepak bola modern itu tidak lagi memiliki satu orang manajer yang kekuasaannya absolut kayak Sir Alex. Itu kekuasaan udah dicop-cop. Kayak Wenger, kayak Alex udah nggak ada. Karena apa? Itu adalah model yang lebih sustainable ke depannya. Karena kalau kayak begitu hilang, belum tentu yang gantiin bisa sebagus itu. Apakah menurut lo Liverpool bisa survive nanti dengan ini yang harus Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu karena kembali lagi seperti yang kita lihat bahwa ini masalah cocok-cocokan, satu masalah waktu dan feeling gue kenapa Liverpool juga Klopp mau meninggalkan Liverpool karena dia itu tiap tahun harus bersaing under pressure, harus meraih banyak klub sementara duitnya pas-pasan. Betul. Dia bersaing dengan City yang duitnya banyak, Chelsea yang duitnya banyak, Arsenal juga nggak pelit-pelit amat, MU juga nggak pelit amat, sementara dia harus ibarat jual pemain dulu untuk bisa beli pemain. Nah ini yang lama-lama enek juga. Lu udah 8 tahun di situ, kok begini terus? Sementara lu minta gue jadi juara-juara, tapi lu kurang kasih amunisi dibanding kompetitor gue. Jadi gue sangat amat paham apa yang dilakukan Klopp. Cuman gue juga nggak bisa bilang apakah berhasil atau tidak. Karena kalau seandainya Xabi Alonso masuk, dia mantan pemain Liverpool, dia seandainya dia bagus, masih muda, punya nama, pemain respect, dan dia bisa aja langsung atau bahkan mungkin lebih bagus lagi dibanding Klopp. Tapi memang sikon Liverpool ini dibikin lebih susah lagi, lebih ribet lagi karena pemiliknya pelit. Ya, dan tapi gini, berarti lu nggak percaya dong dengan statementnya Klopp yang ketika ditanya alasannya dia bilang simply drain energy, kemudian tidak ada katanya ya follow up statementnya adalah tidak ada yang bukan karena pemilik yang tidak mendukung dia dengan dana transfer atau nggak bisa bersaing yang menjadi alasannya. Dia bilang itu ya itu lip service sih menurut gua. Enggak lah, dia nggak mungkin menjelek-jelekan klub di mana dia namanya juga besar di Liverpool. Iya. Lebih besar daripada pada saat dia pegang Dortmund. Ini gue kutip ya, dia bilang ketika dia menerima pekerjaan ini, dia sudah mengetahui bahwasannya kondisinya dia harus bekerja dengan parameter budget yang terbatas. Dan menurut gue, dari semua opsi manajer, menurut gue dia sudah melakukan pekerjaan yang sangat-sangat fantastis. Mengakhiri puasa gelar Liverpool 30 tahun, memenangi semua gelar yang bisa dimenangkan.
Dan kalau bukan karena City, mungkin dia bisa menang lebih banyak. Betul. Gitu. Ya, ya jadi ini orang tuh emang bisa dibilang kalau ada perwujudan tukang sulap, mungkin udah yang sebenar-benarnya. Makanya kan gue berkali-kali bilang bahwa Liverpool harus bikin 4 patung untuk Jurgen Klopp dikelilingin stadion. Ya. Karena maksud gue, what I try to say adalah kontribusi dari Jurgen Klopp ini luar biasa besarnya, dan itu diremehkan oleh banyak orang. Dia tidak memiliki fasilitas yang dimiliki oleh klub lain, tapi dia bisa meraih trofi yang diinginkan oleh fansnya. Betul. Dan you will face it. Nah, kita sekali lagi nggak bisa menilai apakah seorang De Zerbi atau Xabi Alonso cocok atau tidak, ya kan? Tapi kalau seandainya cocok dengan budget pas-pasan, ya Xabi mungkin bisa jadi pelatih yang luar biasa. Nah. Hanya pada saat ini 2 pelatih terbaik ya cuma ada 2, Pep sama Klopp. Oke, dan kita coba analisa sedikit ya terkait rumors nama-nama pengganti gitu kan. Ada beberapa nama yang sudah beredar di media. Kandidat terkuat pastinya adalah Xabi Alonso, mantan legenda Liverpool yang sekarang tengah tampil begitu luar biasa bersama Leverkusen. Kemudian ada Roberto De Zerbi. Steven Gerrard juga masuk bursa karena merupakan legenda Liverpool juga, Graham Potter, Julian Nagelsmann, dan juga Thomas Frank dari Brentford. Dan terakhir yang juga baru aja di komen sama Klopp itu adalah Pep Lijnders, asisten pelatihnya. Dia bilang Pep Lijnders. Jadi gue yakin ini orang udah ready katanya. Mungkin kayak seolah-olah dulu Arteta, kayak gitu. Pep sama Tito Villanova atau Pep sama Arteta gitu. Jadi asisten gue lah yang lanjutin, mungkin udah bisa gitu. Nah, dari nama-nama ini Coach, kan Pep Lijnders diberhentiin juga. Iya, dia juga ikut keluar. Tapi maksudnya ketika ditanya sebenarnya dia udah siap menjadi manajer utama belum? Sebenarnya Klopp bilang dia udah siap. Gitu, tergantung apakah klub mau memberikan kesempatan atau tidak gitu. Nah, sekarang kalau dari nama-nama yang beredar, Thomas Frank deh katanya, yang juga nggak jelek kan sebenarnya di Brentford gitu. Dengan juga. Ya dia kan mesti gini, kita lihat cocokologi nih. Thomas Frank sama-sama Jerman. Kedua, gaya mainnya mirip-mirip. Yang ketiga, bekerja dengan parameter budget yang super minimalis. Ya secara situasi kan mirip nih. Ya tapi Brentford kan juga berada di rank, kecuali Brentford di rank 3. Kan enggak. Kan rank 10, 11, 12, 13, 14 juga. Iya, tapi dia konsisten ada di Premier League, sengaja nggak terdegradasi. Iya, gitu. Ini bukan jadi apa namanya, jadi parameter untuk bisa pegang klub sebesar Liverpool. Liverpool itu klub besar, walaupun 30 tahun dan sekarang 33 tahun hanya 1 trofi, tapi tetap klub besar dan fansnya expect dia pelatih baru bisa menyamakan atau minimal nggak, kalau lebih jelek nggak terlalu jelek. Sementara Klopp datang dari Dortmund yang di zamannya juga klub besar di Eropa, ya kan? Dan ini nggak bisa dibandingkan. Bahkan kalau bilang lebih realistis, nomor pertama itu ya Xabi Alonso, kedua De Zerbi. Karena gue nggak ngelihat Pep Lijnders ini sama kayak asistennya si Arteta, orang Belanda juga. Sama kayak zamannya Sir Alex itu ada yang namanya tangan kanannya dia orang Belanda juga, pegang full René Meulenstein, pegang Fulham flop, pegang Brøndby flop. Jadi memang dia hebatnya sebagai asisten, sebagai nomor 2. Begitu pula juga si Lijnders dan asistennya si Arteta. Dan kalau memang menurut lu nama yang paling kuat adalah Xabi Alonso, kita dengerin dulu nih statement dari dia. Karena dia juga udah ditodong di press conference bersama Leverkusen. Dia bilang, sejujurnya saya tidak punya jawaban, berarti tidak menolak juga nih. Gitu. Pasti dia mau, dalam hatinya pasti mau lah. Tapi saya senang di sini dan saya hanya memikirkan Leverkusen. Ya ini standar lah, lip service ya, jawaban diplomatis lah kalau kita bisa bilang. Menurut lu apakah dia udah ready? Is he ready untuk pekerjaan sebesar Liverpool? Not now. Dia harus menunjukkan lagi setahun lagi di Leverkusen bahwa dia bisa perform konsisten. Karena Leverkusen pasti jual pemain, masukin pemain baru. Dan kalau dia bisa konsisten seperti nggak usah juara lah, runner up aja. Artinya untuk gue 2 tahun beruntun berprestasi seperti dengan pemain yang mungkin 30% berbeda. Itu sebuah prestasi yang luar biasa, baru mungkin dia ke Liverpool.
Karena kalau dia sekarang musim ini pindah ke Liverpool, ya itu gambling. 50% bisa berhasil, 50% enggak. Apakah dia cocok dengan generasi pemain zaman sekarang yang dimiliki Liverpool? Karena sistem Alonso harusnya berbeda dengan Klopp ya. Nah, itu yang pengen gue garis bawahi. Iya, jadi pemain ini harus adaptasi dengan sistem baru. Apakah mereka bisa semuanya? Belum tentu juga kan. Apakah butuh waktu lebih lama lagi daripada Klopp? Iya. Dan kalau kita lihat kan memang pilihannya antara mencari karakter manajer yang mirip gaya permainannya dengan Klopp atau ya yang lagi up and coming tapi berbeda. Berarti kan membangun timnya juga berbeda gitu. Contoh kayak inilah ya, kalau City misalnya amit-amit ya Pep berhenti, ya pasti kan yang urutan 2-3-nya udah ketahuan yang bakal mirip mainnya kayak Arteta, De Zerbi gitu kan, pasti itu adalah nama-nama yang dipertimbangkan gitu. Seperti dulu ketika City mempersiapkan kedatangan Pep Guardiola, yang di appoint adalah Manuel Pellegrini yang gaya bermainnya masih ball possession base gitu. Nah, sementara ini kan Liverpool berarti kan belum tentu, kalau dicari mana yang mirip ya nggak banyak juga yang mirip sekarang dengan Klopp. Berarti kan opsinya yang berbeda nih. Xabi Alonso mainnya beda kayak yang lu bilang tadi. Kalau terakhir gue baca beberapa artikel di Athletic, justru gaya bermainnya itu sangat berbeda antara Xabi Alonso dan juga Klopp. Nih kalau kita lihat statistiknya nih secara gaya permainan, itu Klopp justru musim ini bermain lebih banyak long ball gitu. Ini sebelah kanan ini yang Liverpool ya, sebelah kiri itu adalah Leverkusen gitu. Betul, lebih banyak long ball. Lebih banyak long ball Liverpool itu. Jadi Xabi Alonso di sebelah kiri ini bermainnya sangat kaki ke kaki, bahkan dia memainkan 3 gelandang di tengah yang sangat narrow, sangat sempit gitu. Nah, lu sendiri kan kita udah ngelihat nih ya, model-model transisi yang banyak gagal ya, terutama di tim kawan kita Manchester United ya. Gitu kan. Berubah dari permainan atraktif pindah ke negatif football bersama Jose Mourinho, sekarang ganti lagi sama Ten Hag gitu. Siapa menurut apakah gimana? Ini Liverpool emang harus dirubah, dipatahin apa gimana nih Coach? Gue rasa harus dirubah karena gue nggak yakin, bahkan gue yakin nggak ada klub lain yang bisa main kayak gitu seperti Klopp dengan Liverpool. Betul. Bahwa pemainnya sudah biasa, oke, tapi kalau pelatihnya tidak setuju dengan sistem itu, artinya pemainnya harus adaptasi lagi. Kalau pemain adaptasi bisa iya, bisa enggak. Nah kalau nggak bisa ya butuh setahun lagi untuk merombak, ya kan. Nah waktu itu yang jadi musuh terbesar pelatih Liverpool, diberikan atau enggak. Betul. Ya, kalau kita ngelihat sepak bola modern, waktu berat sekarang, currency yang susah. Nah kalau kita sebelum tutup masuk ke permasalahan Xavi, dengan berhentinya Klopp di akhir musim, ya seperti apa lo ngelihat persaingan Liga Inggris tanpa seorang Jurgen Klopp? Sekali lagi pasti menurun, tapi kembali lagi kalau mereka ambil pelatih yang cocok bisa juga meroket. Jadi nggak bisa diprediksi sekarang. Kita nggak tahu seberapa bisa pemain baru beradaptasi dengan pelatih baru. Nggak ada yang tahu itu. Bisa jadi justru motivasinya jadi bertambah. Bisa juga. Tapi ada yang sekarang sudah mulai merayakan. Itu adalah Pep Guardiola. Kita bahas dulu, kita baca dulu statement dari Pep Guardiola. Aku akan tidur nyenyak karena sehari sebelum melawan Liverpool adalah mimpi buruk dan pastinya dia akan saya rindukan gitu. Jadi udah pusing dia berantem mulu saingan mulu sama Pep gitu, sama Klopp gitu, dan selalu ini kan persaingannya sangat sengit ya, bahkan selalu sampai hari terakhir gitu. Bahkan dia bilang dia kemungkinan besar akan perpanjang kontrak juga. Dia stay ya. Gue paham. Walaupun City 6 tahun terakhir 5 kali juara dan satu-satunya yang dia tidak juara diambil alih sama Liverpool. Tapi kan harus berjuang selama setahun. Dan perjuangan itu kan nggak gampang. Betul. Karena kalau City menang terus dan Liverpool menang terus, kan tiap minggu lo under pressure. Bener. Padahal udah menang terus lo. Iya kan? Iya. Nah, harusnya lo bisa relax ya. Gue paham, makanya gue dari kapan tahun udah bilang pelatih terbaik ya Klopp sama Pep. Iya. Dan Pep sama Klopp. Dan semoga saja Liverpool bisa memilih suksesor yang tepat gitu ya. Kita doakan gitu kan. Dan memberikan dampak positif sama seperti Klopp yang memberikan dampak yang begitu luar biasa terhadap Liverpool. Ya, betul sekali, supaya kepercayaan diri fans Liverpool lebih tinggi lagi, sama kayak Rexona Leipzig yang menambah kepercayaan diri kita
karena penuh kesegaran selama 72 jam dan pastinya segar tanpa iritasi. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen. Check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona Men Lime Cool. Ya, itu dia kepercayaan diri yang harus kembali dibangun seperti seorang Xavi yang kepercayaannya sedang dalam titik terendah sehingga memicu sebuah statement yang sangat mengejutkan juga ya bagi publik sepak bola Spanyol, di mana dia secara resmi juga akan mengundurkan diri di akhir musim. Kita lihat dulu statement dari legenda Barcelona ini. Dia bilang, seringkali saya merasa kurang dihargai dan merasa pekerjaan saya tidak diapresiasi. Ini sangat melelahkan, terutama masalah kesehatan mental. Jadi secara spesifik dia mengutip lagi nih pertanyaan dari jurnalis yang disampaikan kepada Xavi di awal dia ditunjuk sebagai pelatih Barcelona. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa menjadi Sir Alex Ferguson-nya Barcelona? Dia bilang, dia pada saat dia menyampaikan pengunduran dirinya kepada pers, dia bilang, lo nanya sama gue, apakah gue bisa jadi Sir Alex-nya Barcelona? Kalian semua membuat itu tidak mungkin. Jadi dia menyalahkan wartawan untuk seluruh kritikan, untuk seluruh tekanan dan tantangan yang selalu diberikan terhadap Barcelonanya dia setiap minggu dan membuat dia kehilangan pekerjaannya. Tanggapan lo dulu. Enggak, untuk gue sih agak kocak ya. Dalam arti yang tidak perform itu kan dia. Yang kena tekanan itu kan dia. Tugas wartawan justru memberi tekanan. Dan bukannya wartawan, juga manajemen, juga lo kalau ngelatih Barca, lo harus tiap tahun fight untuk 6 trofi. Sesimpel itu. Ya. Jadi ya gue lihat di sini bahwa Xavi ini dalam posisi di mana dia nggak butuh ngelatih kan, duitnya kan udah banyak. Iya. Iya dong. Iya. Apalagi dia di Qatar juga dikasih berlebihan kan. Betul. Jadi sampai mati pun bahkan anak cucunya pun akan ke cover, nggak butuh duit apa-apa. Tapi kalau dia bilang ya gue merasa tertekan, nggak dihargai dan lain-lain, ya bisa aja. Cuman parameternya apa dan gue lihat lebih ke pressure non teknis dari pihak ketiga, yaitu fans dan wartawan. Kalau lu nggak bisa melakukan itu, lu nggak layak jadi pelatih untuk klub besar. Karena di semua klub besar lu akan dapat tekanan seperti itu. Oke. Dan ini kan juga sebenarnya Barca yang dalam masa transisi setelah kehilangan Lionel Messi, pembelian pemain yang sempat aneh banget beberapa musim. Ya, lu tau lah pemain-pemain yang itu dia nggak pernah mengakui. Yeah. Dia nggak kemarin gue nonton Barca ya sampai 3-3 itu di injury time gue udah malas lagi kan gue baru pulang juga gue di Batu kan. Yeah. Gue baru pulang terus gue nonton sedikit, gue tutup terus gue lihat live score dari 3-3 ke 3-5 kalah dan lu udah kalah di Copa lawan Bilbao, lu udah kalah lawan Madrid Super Copa, you cannot manage the team. Levelnya itu terlalu tinggi buat lu. Yeah. Dan kembali lagi teori gue yang bilang mayoritas pemain hebat nggak bisa jadi pelatih hebat. Ya salah satu ya dia. Dan ini apakah kasusnya memang seorang pelatih yang belum matang terus langsung mendapatkan kesempatan yang terlalu cepat sebelum dia capable untuk mengemban tugasnya menurut lo, atau memang faktor non teknis aja yang terlalu berat buat dia? Gue rasa dua-dua. Dan gue tidak lihat ya. Pokoknya tiap kali ada mantan pemain yang masuk dengan mantan pemain yang hebat, gue rasa hampir semua flop. Jangan ambil mantan pemain. Antonio Conte nggak flop di Juve? Conte itu kan pindah-pindah terus. Enggak. Di Spurs dia dipecat. Oh, pelatih ya. Ya, as a coach. Ya, tapi sebagai pelatih ya. Tapi kan di Juve sukses coach. Enggak. Lu menilai Conte itu pemain hebat atau bagus saja? Conte? Iya. Ya, enggak hebat lah. Enggak hebat, bagus aja kan. Pemain bagus ya benar. Iya, exactly. Ya. Nah, karena dia kapten Juve loh. Iya, percaya pemain bagus aja, bukan pemain levelnya yang hebat banget kayak Kevin De Bruyne, kayak gitu. Zidane gitu kan enggak. Iya. Bahkan bukan levelnya Xavi Iniesta juga. Oh enggak. Masih di bawah itu kan. Iya, maka dari itu. Levelnya Deschamps lah. Iya, levelnya Deschamps gue bisa terima. Iya. Dalam arti ya itu masih bisa jadi pelatih bagus, tapi bukan pemain yang top. Iya. Dan kalau kita lihat ini kan udah ganti pelatihnya udah banyak Barcelona ya.
Dari Tata Martino. Yang jadi masalah dengan Barcelona kan mereka nggak punya duitnya pas-pasan. Iya. Makanya gue kalau nggak salah dia dengan statement ini saya sering sekali merasa kurang dihargai dan merasa tidak diapresiasi, itu juga dia nyindir ke manajemen. Betul. Tapi nggak bisa kayak gitu. Lu masuk Barcelona, masuk Liverpool, masuk Man United, City gue nggak yakin ya. Iya. Karena klub ya praktis baru lah, ya kan. Tapi klub yang sudah lama yang benar-benar lu harus perform. Ya tekanannya memang begitu. Tekanannya memang begitu, nggak berubah. Jadi nothing personal. Dia lu emang nggak sanggup dan nggak ada masalah juga. Van Basten tuh kasusnya sama. Dia pegang AZ sebagai head coach. Akhirnya dia mundur, dia jadi striker coach di AZ juga. Kenapa? Dia nggak bisa kerja under pressure. Tekanannya terlalu besar. Makanya dia bilang ya udah, dan gue suka bola, gue ngelatih strikernya aja deh. Segitunya. Dan kalau kita lihat, coba sinilah opsi-opsi ya yang sedang digodok-godok untuk menjadi suksesor dari Xavi. Ngawur semua. Karena ada Jose Mourinho-nya aja terakhir lu bilang ngamuk. Lah emang dia masuk. Tahu yang Klopp yang cocok siapa? Siapa? Ya Klopp. Ya Jurgen Klopp mah beda mainnya. Jurgen Klopp di Madrid kan menurut gue lebih cocok. Belum tentu kan dia bisa merubah juga. Sesuai dengan kapasitas pemain. Ya tapi kan secara DNA permainan kan beda, Bang. Banding Liverpool ya, emang dia di Dortmund main gitu kan enggak. Dia bermain begitu karena dilihat kapasitas pemainnya seperti itu. Dan dia bisa berubah lagi. Ini kan pelatih jenius, pinter. Jadi menurut lo bisa Klopp nih? Bisa. Dan Klopp harus ke klub besar. Sayang kalau dia hancur di klub kecil. Atau hilang namanya di klub, bukan hancur, hilang namanya, nggak dikenal di klub kecil. Ya selain Klopp deh, dari tadi coba opsinya siapa aja tadi ya? Ini ada beberapa pemain. Nggak ada, hanya Klopp. Las Palmas, ada dari siapa? Ini kan mantan legenda Barcelona semua nih. Thiago Motta bolongnya. Mantan pemain. Rafael Marquez mantan pemain. Bukan mantan itu. Ini bagus loh tesisnya Thiago Motta loh tentang kepelatihan dia bertahan dan menyerang dengan 11 pemain. Ini tesisnya bagus Coach kalau lu baca. Ya itu kan tesis di atas kertas. Bisa lu terapkan nggak? Betul. Karena pemain lu harus cocok. Kalau pemain lu nggak cocok, nggak bisa menjalankan atau nggak suka mau lu kan susah. Tapi kan Barcelona punya track record emang mempekerjakan pelatih mediocre. Mulai dari Tito Villanova, Tata Martino, siapa lagi? Ada yang dulu melatih Atletico atau Valencia siapa? Ya. Siapa? Aduh, adalah itu yang. Ya itulah kan sebenarnya nggak. Valverde juga. Valverde siapa macam-macam lah gitu. Nggak, itu kan dulu. Tiap klub itu kan punya filosofi yang bisa berubah. Dan mumpung sekarang klub free, lu coba ambil yang terbaik. Siapa lagi yang lebih baik dari klub? Ya kan? Dan klub juga masih pegang tim besar, masih bisa bersaing. Ya itu dia mungkin dari Coach Justin opsinya kekeh mau Jurgen Klopp. Kalau gue mah kekeh yang mediocre tadi aja. Biar gue lihat dia marah-marah tiap minggu ya nonton Barcelona gitu kan. Dari Barcelona marah-marah nonton Arsenal gitu kan. Kalau kita mah senyum aja happy. Soalnya kita menang terus. Iya. Kalau gitu kita tutup dulu episode kali ini. Itu dia 2 pengumuman yang sangat mengejutkan dari Liverpool dan Barcelona tentang berhentinya pelatih kepala mereka di penghujung musim nanti. Seperti apa pendapat kalian? Sampaikan di kolom komentar. Siapa yang cocok untuk menggantikan Klopp menurut kalian di Liverpool? Para fans Liverpool maupun juga Barcelona bisa disampaikan di kolom komentar kandidat yang versi kalian yang cocok untuk bisa memimpin Barcelona dan Liverpool ke depannya. Dan kembali gue ingatkan buat kalian jangan lupa untuk pakai Rexona Man Lime Cool, akan memberikan kalian kesegaran selama 72 jam tanpa iritasi. Langsung saja klik link yang ada di pin komen atau scan barcode yang ada di layar kaca kalian. Karena hanya dengan Rexona program ini bisa terus disupport, ada free tanpa harus membership dari Coach Justin gitu ya. Kalau gitu akhir kata Hanif Tamrin pamit, Coach Justin pamit. Thank you buat sudah bergabung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.